jangkrik sebenarnya mengandung lebih banyak protein daripada daging sapi. Oke Cok, jumpa lagi bersama gue Rizky Eci. Jadi kali ini gue bakal nge-reaction videonya Rekayasa Teknologi. Jadi kali ini proses pembudidayaan jangkrik di luar negeri ya. Proses pembudidayaan modern di luar negeri. Jadi di luar negeri itu jangkrik itu jadi makanan untuk manusia ya. Kalau di Indonesia kan untuk makanan ternak hewan gitu ya. Tapi kalau di luar negeri, di Amerika itu dia dibuat untuk makanan manusia kita gitu ya. Oke, tanpa banyak basa-basi, buatku semua yang belum subscribe, bantu di subscribe dan jangan lupa like, share, tinggalkan kalian berupa komentar kalian dari teman aja. Kita langsung lanjut nonton videonya. Masuk yuk. Oke. Jangkrik kan? Jangkrik. Dimakan kan? Beternak jangkrik bukan sesuatu yang aneh kita dengar, karena budidaya ini telah dilakukan oleh orang Indonesia sejak lama. Selain tidak membutuhkan tempat yang luas, masa panen jangkrik juga terhitung cepat, yaitu antara 28 hingga 30 hari. Di Indonesia sendiri, pemanfaatan hewan ini digunakan sebagai sumber pakan hewan peliharaan seperti reptil, burung, dan juga ikan. Di negara-negara maju, peternakan jangkrik juga ternyata mulai digemari karena berbagai keunggulan tersebut. Namun di Amerika dan Australia, peternakan jangkrik dikhususkan untuk sebagai pakan alternatif bagi manusia. Hal ini terbukti karena jangkrik dapat menjadi sumber protein berkelanjutan untuk dunia yang terus berubah. Salah satu yang membuat pakan alternatif ini adalah Lab Cracker, yang membuat bubuk jangkrik berkualitas dengan skala industri untuk konsumsi manusia. Jadi dibuat bubuk gitu ya, bukan. Lalu bagaimana proses peternakan jangkrik di luar negeri? Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk melihat proses peternakan jangkrik di Amerika. Oke. Terima kasih Pak D. Pak D Rekayasa. RT. Kalau gua kan RK ya, dia RT, Rekayasa Teknologi. Kalau gua RK. Udah subscribe belum? Subscribe lah. Kita sama-sama belajar ya kan. Alasan utama jangkrik dibudidayakan di Amerika adalah untuk sumber pakan alternatif. Meskipun kamu mungkin berpikir ini adalah pilihan makanan yang aneh, jangkrik sebenarnya mengandung lebih banyak protein daripada daging sapi. Selain itu, keunggulan lainnya adalah proses peternakannya yang tidak membutuhkan lebih banyak pakan dan air, dan juga membutuhkan energi lebih sedikit, serta tidak merusak lingkungan dengan hasil jumlah protein, zat besi, dan kalsium yang sama. Selain itu, keunggulan lain peternak jangkrik adalah sangat sedikit penyakit yang dapat ditularkan dari serangga ke manusia, dan ini sangat berbeda dengan peternakan mamalia ataupun ayam. Jangkrik juga tidak memiliki virus yang diketahui atau spesies yang dihasilkan di sini tidak memiliki virus yang dapat mempengaruhi mereka. Salah satu yang paling familiar dari peternakan jangkrik ini adalah suara yang dihasilkan. Suara jangkrik ya khas banget. Stridulasi membawa kenangan tersendiri dan menciptakan seperti suasana malam yang tenang di musim panas. Mantap dah suara jangkrik. Walau terlihat tidak begitu luas, namun peternakan semacam ini dapat menghasilkan jangkrik dengan estimasi sekitar 50 juta seminggu, dengan masa panen umur maksimal adalah 6 minggu, hingga jangkrik bertelur dan mati dalam beberapa hari. 50 juta ekor jangkrik, banyak itu. Proses itu. peternakan ini dimulai dengan persiapan media bertelur jangkrik. Apa itu? Bekerja menyiapkan papan dan menutupnya dengan campuran tanah lembab dan gambut untuk membuat tanah berlumpur menjadi tempat jangkrik betina meletakkan telur-telur mereka. Oh gitu. Itu tanah Sementara itu, di ruang sering kita beli pembibitan, pekerja sudah mengatur suhu, kelembaban,
dan suasana yang tepat untuk mengumpulkan indukan jangkrik jantan dan betina. Perlu kalian tahu, untuk jenis jangkrik ini kalian dapat membedakan jantan dan betina dari struktur panjang ketiga di bagian perut jangkrik. Hanya jangkrik betina yang memiliki struktur ini, yang disebut dengan ovipositor. Ovipositor ini berguna untuk memasukkan telur ke dalam tanah atau pasir tempat mereka meletakkan telur mereka. Jangkrik ini setelah waktunya bertelur, jangkrik betina yang hamil akan berbondong-bondong untuk bertelur di media ini. Jadi dia tuh seperti ini, bertelurnya media bertelur gitu dapat ya? menampung hingga sekitar 15 juta telur. Mati. Dari 900 spesies jangkrik di dunia, peternakan di Amerika memilih jangkrik tropical house cricket karena pemeliharaannya yang mudah dan kebutuhan pakan yang sederhana. Itu pakannya apa ya? Ini adalah jangkrik yang tumbuh dengan baik dalam kepadatan tinggi, tumbuh sangat cepat, dan merupakan jangkrik yang lezat. Setelah kira-kira 9 hari, telur menetas, dan mereka akan bertahan di ruang pembibitan selama sekitar 2 minggu. Setengah bulan ya, dari mulai Peternak menetas. membangun peternakan ini baik secara software dan hardware untuk menciptakan lingkungan yang sempurna bagi serangga untuk tumbuh. Iyalah, biar Kalian nggak tahu, terganggu gitu ya. serangga seperti jangkrik termasuk hewan berdarah dingin. Berdarah Sehingga dingin. hewan ini sangat tergantung Pembunuh sekali berarti dengan ya? lingkungan untuk Berdarah tumbuh dingin. kembangnya. Jangkrik membutuhkan lingkungan yang nyaman dan hangat. Peternak menyediakan ada banyak peralatan di peternakan ini, seperti humidifier, pemanas, kipas sirkulasi, pembuangan udara, dan lampu ultraviolet untuk membantu pergantian serangga, dan juga beberapa sensor yang dipasang di seluruh unit. Iya. Sehingga peternak dapat mengatur suhu dalam satuan derajat tertentu dan mengatur kelembaban sekitar 2 titik. Dengan peternakan memberikan kondisi suhu yang lebih hangat dari suhu yang mereka sukai, mereka dapat tumbuh lebih cepat. Itu. Dan setelah mereka cukup besar dan siap untuk dipindahkan ke kandang utama, maka peternak akan memindahkan dari ruang pembibitan ke ruang pembesaran. Kita nggak dikasih tahu ya, makanannya itu Hal apa menarik ya. lainnya dalam proses peternakan jangkrik ini adalah tenaga yang dibutuhkan untuk operasionalnya sangat sedikit. Untuk merawat jutaan koloni jangkrik, hanya dibutuhkan 5 orang untuk melakukannya. Dikit ya. Jangkrik di sini diberi pakan campur jagung, kedelai, dan sedikit rami. Apa itu? Raminya apa Untuk itu? koloni 10 hingga 15 juta jangkrik, rata-rata jangkrik memakan hampir 500 kg pakan sehari. Walau begitu, dibanding peternakan babi, unggas, atau sapi, beternak jangkrik masih lebih berkelanjutan. Secara estimasi, untuk menghasilkan 1 kg daging sapi dibutuhkan 22.000 liter air. Dan untuk menghasilkan protein dalam jumlah yang sama dari seekor jangkrik, hanya beberapa ratus liter dibutuhkan. Iya. Dengan peternakan jangkrik yang besar ini, peternak dapat menghasilkan 40 kuintal protein seminggu dan cukup untuk memenuhi kebutuhan protein harian 80.000 orang. Mampus. Sementara kotoran jangkrik dapat digunakan sebagai pupuk yang berharga. Dalam sekali siklus panen, peternak dapat menghasilkan 27 kuintal pupuk kandang. Gitu. Dihitung sejak telur menetas sampai panen, jangkrik membutuhkan waktu sekitar 6 minggu. 6 minggu adalah waktu yang maksimal di mana setiap jangkrik menjadi dewasa sempurna dan menjalani hidup hingga proses reproduksi. Setelah proses reproduksi, pada dasarnya ia akan mati dalam beberapa hari. Bentar ya umurnya ya, nggak panjang Sehingga ya. jangkrik dapat dipanen lebih cepat dari itu jika hanya merujuk pada berat yang diinginkan saat panen. Panen itu Pada umumnya, penting ya. sebagian besar pelanggan peternakan jangkrik di Amerika, mereka mengolah jangkrik ini menjadi barang jadi, seperti makanan anjing, atau sebagai tepung jangkrik, dan memasukkannya ke dalam campuran makanan untuk memenuhi nilai gizi mereka.
Beberapa konsumen juga memakannya dalam kondisi utuh hanya dengan proses memanggang mereka. Oh gitu. Setelah proses pemanenan jangkrik akan dibawa ke proses selanjutnya untuk dicuci bersih dari kotoran yang mungkin masih menempel dari peternakan. Jelas. Selanjutnya, jangkrik diratakan pada nampan dan dimasukkan ke dalam oven untuk dipanggang. Oh, begono. Kemudian, jangkrik digiling dengan mesin penggiling industri hingga terlihat seperti kopi. Gitu. Setiap hari, mereka mengubah 15.000 jangkrik menjadi 2,5 kg bubuk tepung jangkrik. 15.000 jadi 5, Jangkrik di Amerika dijual dengan harga $12 atau 184.000 untuk setiap 4 ons, yang 1 berarti kilo ya? 45 kali harga tepung serbaguna. Jelas. Beberapa jangkrik dikirim dalam kondisi hidup sesuai dengan kebutuhan para konsumen. Iya. Gila ya. Berharga banget jangkrik di sana ya. Harganya selangit. Setengah kilo lah ya, setengah kilo 200.000. Berarti kalau 1 kilo kurang lebih ya kaliin aja lah. Gua agak goblok kalau ngalin duit mah. Ada yang berminat dengan ternak jangkrik gitu ya? Ya silakan dicoba ya kan. Oke, buat aku semua, mungkin videonya batas itu doang. Yang belum subscribe bantu di subscribe, dan jangan lupa like, share, tinggalkan kalian berupa komentar kalian dari kota mana aja. Enjoy next video.